Baik. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Siang, Bu. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah ya kalau pada sehat. Karena saat ini nih banyak benar yang sedang sakit. Kemarin kita sudah belajar tentang fungsi linier ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, ini lanjutan dari materi kemarin yaitu fungsi kuadrat. Di sini ada yang sudah pernah mendengar apa itu fungsi kuadrat? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, kalau belum, oke lanjut ke slide-nya. Nah, di sini fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang berbentuk y(ax) kuadrat plus bx plus c. Nah, itu adalah bentuk dari fungsi kuadrat. Nah, dengan a-nya itu tidak sama dengan 0 dan xy itu adalah bagian dari himpunan bilangan real, di mana a dan b-nya itu koefisien, x dan y-nya itu variabel, dan c-nya adalah konstanta. Oke. Nah, dalam materi fungsi kuadrat kita akan membuat grafik fungsi kuadrat di mana itu adalah hubungan nilai koefisien dan konstanta y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c terhadap bentuk grafik fungsi kuadrat. Nah, nilai a-nya itu pada fungsi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c itu akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Kenapa bisa mempengaruhi? Karena jika A-nya itu positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Tetapi jika A-nya itu negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Dan jika nilai A semakin besar, maka grafiknya akan semakin kurus. Nah, sampai sini paham? Jadi apa yang dimaksud dengan A itu positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas, itu positif itu maksudnya gimana coba? Ada yang tahu? Dan Grafiknya kebuka ke atas, Bu, kalau positif. ya, berarti kan nilai-nilainya positif ya, nggak ada yang negatif ya. Oke, lanjut. Nah, pada nilai B, pada grafik tersebut itu menunjukkan di mana koordinat titik puncak dan sumbu simetri berada. Nah, jika A-nya itu lebih besar dari 0, maka grafiknya akan memiliki titik puncak maksimum. Nah, tetapi jika A-nya itu lebih kecil dari 0, maka grafiknya akan memiliki titik puncak minimum. Nah, sedangkan untuk nilai C-nya itu akan menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat tersebut dengan sumbu Y, yaitu koordinat 0 dan C. Nah, di situ anak-anak bisa melihat bentuk grafik yang Ibu buat. Coba dilihat bentuk grafiknya. Nah, itu kan ada tuh yang terbuka ke bawah itu dia negatif. Dan terbuka ke atas adalah positif. Sebentar ya anak-anak ya. Oke, Ibu lanjut ya. Ya,
Ya, Bu. Lanjut slide 6. Nah, di sini sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, fungsi kuadrat itu mempunyai sumbu simetri. Nah, rumus sumbu simetri itu X sama dengan min B per 2A. Dengan nilai optimum, rumusnya yaitu Y0 sama dengan min D per 4A. Nah, gabungan antara sumbu simetri dan nilai optimum itu akan sama dengan titik puncak grafik fungsi. Nah, di situ ada yang tahu apa itu lambang D? Belum tahu, Bu. Nah, D di situ adalah determinan. Sebelumnya sudah pernah belajar tentang determinan? Yuk, lanjut di slide ke-7. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kita menentukan bentuk parabola, yaitu terbuka ke atas atau ke bawah. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X. Ketiga, menentukan titik potong sumbu Y. Yang keempat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi. Yang kelima, kita mensketsa grafik sesuai dengan hasil dari langkah 1 sampai 4. Lanjut. Nah, untuk menentukan akar persamaan kuadrat, ada beberapa cara. Yang pertama, kita memfaktorkan persamaan kuadrat. Bisa kita faktorkan menjadi X plus P dikali X plus Q sama dengan 0, di mana P plus Q sama dengan B, dan P dikali Q sama dengan C. Yang kedua, kita melengkapkan kuadrat sempurna persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kita juga bisa mencari akarnya dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, bisa dilihat di situ, itu adalah rumusnya. Sampai sini paham anak-anak? Ya, Bu. Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada rumus ABC, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana X 1,2 sama dengan min B kurang lebih akar B kuadrat min 4AC per 2A. Lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis akar. Jenis akar persamaan kuadrat juga bisa kita tentukan dengan menggunakan nilai determinan, di mana D sama dengan B kuadrat min 4AC. Itu adalah rumus determinan. Yuk. Nah, di sini kita juga ada beberapa syarat untuk determinan. Yang pertama, jika D-nya itu lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua buah akar yang berbeda. Nah, artinya grafiknya memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua buah akar kembar. Artinya grafiknya hanya menyinggung sumbu X di sumbu X saja. Nah, yang ketiga, jika D lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar real. Artinya grafik tidak menyinggung maupun memotong sumbu X. Nah, di sini ada beberapa contoh soal dari fungsi kuadrat. Kita lihat contoh soal yang pertama. Nah, di sini contoh yang pertama itu fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x tambah 8. Nah, hitunglah nilai A plus 2B plus 3C. Kita cari dulu ya. Kita ketahui dulu di situ A-nya adalah 4. B-nya berapa anak-anak?
Carita? 3, Bu. 3, Bu. B-nya 3. C-nya berapa? 8. 8. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja ke A plus 2B plus 3C, yaitu 4 plus 2 dikali 3 plus 3 dikali 8. Sama dengan hasilnya yaitu 34. Nah, begitu juga untuk contoh soal yang selanjutnya yang nomor 2 itu sama aja ya, sama contoh soal nomor 1. Nah, sama saja di situ. Dia hanya yang diketahui itu A, B, dan C. Terus yang dihitung juga 2A plus 3B plus 4C. Tinggal langsung kalian masukkan saja. Nah, sedangkan yang nomor 3, itu dia contohnya yaitu hitunglah bayangan untuk nilai X sama dengan 3. Nah, karena di situ untuk nilai X sama dengan 3, maka kita langsung masukkan saja. Situ kan diketahui fungsinya X kuadrat plus 4X plus 5. Nah, X-nya kan sama dengan 3. Jadi, F3 sama dengan 3 kuadrat plus 4 dikali 3 plus 5. F3 sama dengan 9 ditambah 12 tambah 5 sama dengan 26. Jadi, F3-nya adalah 26. Bu nanya, Bu. Ya, apa Carita? Itu, Bu, kan itu AX kuadrat plus BX plus C ya, Bu. Nah, terus Ya. itu AX-nya dimasukin nggak, Bu? Kan itu kuadrat. Yang di nomor berapa? Soal nomor 2, Bu. Oh iya, di situ seharusnya dimasukin. Nah, berarti Carita sedang fokus. Berarti dia di situ hanya dikuadratkan, yaitu 3 kuadrat. Jadi 2 dikali 9, ya. Terus ditambah 3 dikali min 2, ditambah 4 dikali C. Nah, 2 dikali 9 berapa? 18. 18. Nah, 3 dikali 2 itu min 6. Ditambah 4 kali 5, 20. Berarti 18 dikurang 6, ditambah 20. Berapa coba? 22. Nah, Ini itu 8. hasil akhir. Itu tetap min 6. Yang 18 yang depan. Nah, berarti Carita sedang fokus. Yang lainnya kurang minum air putih ya? Iya, Apa berapa Bu hasilnya, belum Bu? sarapan? Lapar, Bu. Lapar. Waduh. Sebentar lagi jam istirahat ini. Sabar ya. Tunggu waktunya. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Bu. Kita lanjutkan ya. Yang soal nomor 4. Nah, di sini suatu fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat min 6x plus c mempunyai titik puncak di 1,4 atau x-nya itu 1 dan y-nya 4. Nah, tentukan nilai f(x). Cara yang pertama kita lakukan yaitu substitusikan koordinat x pada titik puncak ke dalam rumus-rumus simetri untuk mendapatkan nilai A. Nah, di situ titik puncak X-nya itu kan 1. Jadi 1 sama dengan min B per 2A. 1 sama dengan min 6 per 2A. 1 sama dengan min kali min situ plus ya. Jadi 6 dibagi 2 itu adalah 3. Jadi 3 per A. Nah, jadi di situ A-nya adalah 3. Lanjut, kemudian setelah kita mengetahui nilai A, maka kita akan mencari nilai C, yaitu kita masukkan A ke fungsi kuadrat fx ax kuadrat plus ax kuadrat min 6x plus C.
Itu adalah 1 sama dengan 3 dikali 1 kuadrat min 6 dikali 1 plus C. 1 sama dengan 3 min 6. 3 min 6 plus C. 1 sama dengan min 3 plus C. Terus 1 ditambah 3 sama dengan C. Jadi C-nya itu adalah 4. Nah, terakhir setelah kita mengetahui nilai A dan C, maka kita masukkan ke dalam fx sama dengan ax kuadrat min 6x plus c. Yaitu fx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 4 sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 4. Nah, nilai fx-nya adalah 3x kuadrat min 6x plus 4. Sampai sini paham? Paham. Oke. Lanjut ke soal nomor 5 itu sama saja ya. Dengan soal nomor 4 nanti kalian bisa kerjakan sendiri untuk lebih paham. Nah, di sini Ibu kasih beberapa latihan soal 1 sampai 10. Dikerjakan sekarang. Nah, Ibu tutup ya. Nanti kalau belum selesai kita lanjutkan. Ini nanti tugasnya ketua kelas tolong dikumpulkan temannya ya. Ibu mau Ya, ada Bu. urusan sebentar di kantor. Oke. Ibu tutup pertemuan siang ini. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa soalnya dikerjakan ya. Nanti kumpul sama ketua kelas. Ya, Bu.